Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ayuni Mudiati, SIP, MPPM, selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai database. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga anggota kelompok saya. Saya sendiri Muhammad Fikri Aimar sebagai moderator. Kenalkan, saya Muhammad Fikri Aimar dengan NIM 6612056. Saya lulusan dari SMA Plus Permata Insani Islamic School. Saya memiliki hobi yaitu kulineran dan status saya yaitu single. Lalu ada Yona Dika Diantoro sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yona Dika Diantoro dengan NIM 66612001118. Alumni dari sekolah SMA Negeri 1 Bayah. Hobi saya ialah bermain futsal dan status saya ialah sebagai pelajar mahasiswa. Dan juga ada Ulkia Oktadiana sebagai materi. Perkenalkan, nama saya Ulkia Oktadiana dengan NIM 666 12040. Saya lulusan dari SMA Negeri 4 Cilegon. Hobi saya traveling dan status saya jomblo. Lalu ada Iis Kristina sebagai pemateri. Nama saya Iis Kristina dengan NIM 666 12029. Hobi saya menyanyi dan menggambar. Untuk status yaitu ada pacar. Lalu ada Devia Natasha Winanda sebagai pemateri. Nama saya Devia Natasha Winanda dengan NIM 666120038. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Cilegon. Hobi saya adalah menonton film dan status saya sudah memiliki pacar. Dan yang terakhir ada Arlaida Nurhaliza Alubis sebagai pemateri. Nama saya Arlaida Nurhaliza Alubis dengan NIM 666 lulusan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bekasi. Kemudian hobi saya adalah bersepeda dan status saya jomblo. Di bagian pertama ada konsep. Di dalam konsep terdapat pengertian suatu database. Basis data atau database merupakan himpunan atau kumpulan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi atau tersusun secara rapi dalam komputer sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Tujuan adanya database. Salah satu komponen yang paling penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan suatu informasi. Menentukan kualitas informasi yang akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi ini dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya jauh lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Mengurangi duplikasi suatu data atau data redundancy. Hubungan data dapat ditingkatkan atau data relatability. Mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. Kecepatan ataupun kemudahan dalam menyimpan, mengedit, ataupun memanipulasi data serta dapat melihat data. Efisiensi ruang penyimpanan dengan database. Kita bisa dapat menghindari terjadinya kesamaan data dengan yang menggunakan kode tertentu sehingga ruang penyimpanan menjadi lebih efisien. Di bagian 2 ada fungsi. Fungsi dari database itu yang pertama, mengelompokkan data untuk mempermudah identitas data. Database menyiapkan data yang sesuai dengan permintaan user terhadap suatu informasi dengan cepat dan akurat. Yang kedua, menjaga kualitas data dan informasi sesuai agar data tetap sama pada saat entry dan setelah entry. Data tidak terkorup atau hilang selama penyimpanan di database. Yang ketiga, memudahkan akses penyimpanan data, mengedit, dan menghapus data. User atau admin pemegang otoritas database dengan mudah melakukan editing data yang salah saat entry dengan data yang terbaru atau menghapus data palsu atau salah dengan cepat. Juga melakukan penghapusan data. Yang keempat, mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan, yaitu sebagai penyedia ruang untuk menyimpan data-data aplikasi dan sistem sebuah komputer. Yang kelima, memecahkan masalah penyimpanan data konvensional yang memakan ruang database konvensional berbasis kertas sangat memakan ruangan. Pemilik data harus mempunyai ruang cukup tumpukan kertas berisi data. Dengan teknologi database, data di dalam kertas bisa ditransfer menjadi file digital dan disimpan dalam database server. Yang ketiga ada struktur database.
suatu database itu ada 6. Yang pertama ada field. Field adalah kumpulan berbagai karakter di dalam database yang mempunyai arti di dalamnya. Yang kedua ada record. Record adalah kumpulan field yang sudah lengkap di dalam basis data. Kumpulan tersebut biasanya dihitung di satuan basis baris yang telah tersedia di database. Yang ketiga ada tabel. Tabel adalah kumpulan record dan field yang sudah lengkap di sistem database. Yang keempat ada file. File adalah kumpulan beberapa record yang bisa menggambarkan informasi data tertentu dengan baik dalam sebuah database. Yang kelima ada data. Data adalah kumpulan kejadian dan fakta yang bisa dipakai untuk penyelesaian masalah berbentuk informasi khusus di dalam database. Yang terakhir ada karakter. Karakter adalah bentuk bunyi, gambar, teks, simbol, angka, huruf, atau kombinasi di beberapa di dalam data. Dan di sini ada contoh database-nya. Di situ udah ada contoh field, record, tabel, file, data, dan karakternya. Kemudian yang keempat ada jenis-jenis atau tipe database. Yang pertama yaitu operasional database, menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Mereka juga disebut subject area database atau SADB, transaksi database, dan produksi database. Contohnya yaitu database pelanggan. Yang kedua, analytical database, menyimpan data dan informasi yang diambil dari operasional yang dipilih dan eksternal database. Mereka terdiri dari data dan informasi yang dirangkum paling dibutuhkan oleh sebuah organisasi manajemen dan end user lainnya. Yang ketiga yaitu data warehouse, menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya, data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi. Yang keempat yaitu distributed database, merupakan database kelompok kerja lokal dan departemen di kantor regional, kantor cabang, pabrik-pabrik, dan lokasi kerja lainnya. Yang kelima yaitu end user database, merupakan database yang terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user di workstation mereka. Contoh dari ini adalah koleksi dokumen dalam spreadsheet, word processing, dan bahkan download file. Yang keenam yaitu external database, merupakan database yang menyediakan akses ke internal data milik pribadi online tersedia untuk biaya kepada pengguna akhir dan organisasi dari layanan komersial. Yang ketujuh yaitu hypermedia database on the web, merupakan kumpulan dari halaman-halaman multimedia yang saling berhubungan di sebuah situs web. Mereka terdiri dari homepage dan halaman hyperlink lain dari multimedia atau campuran media seperti teks, grafik, gambar, foto, klip video, audio, dan lain-lain. Yang kedelapan ada navigational database. Dalam navigasi database queries menemukan benda terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. Yang kesembilan yaitu relational database, merupakan database yang paling umum digunakan saat ini, menggunakan meja untuk informasi struktur sehingga mudah untuk mencari. Yang ke-10 yaitu document oriented database, merupakan program komputer yang dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen. Sistem ini bisa diimplementasikan sebagai lapisan di atas sebuah database relasional atau objek database. Yang ke-11 yaitu real-time database, merupakan sistem pengelolaan dirancang untuk menangani beban kerja negara yang dapat berubah terus-menerus. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu in-memory database. Database memori terutama atau memori utama lebih cepat daripada dioptimalkan disk database sejak optimasi algoritma internal menjadi lebih sederhana dan lebih sedikit CPU mengeksekusi instruksi mengakses data dalam menyediakan memori lebih cepat dan lebih dapat diprediksi kinerja dari disk. Yang kelima ada macam-macam model database. Database mempunyai dua varian model. Yang pertama ada post-relational database model yang merupakan sebuah macam produk yang menawarkan model data yang lebih umum dari model relasional. Model data dalam produk ini mencakup hubungan namun tidak dibatasi oleh prinsip informasi yang mewakili semua informasi dengan nilai-nilai data dalam kaitannya dengan hal tersebut. Lalu kemudian yang kedua ada object database model. Database ini bertujuan untuk membawa dunia database dan aplikasi dunia pemrograman lebih dekat bersama-sama, khususnya dalam memastikan bahwa database menggunakan jenis sistem yang sama seperti program aplikasi.
Hal ini juga bertujuan untuk menghindari overhead untuk mengkonversi informasi antara perwakilan di database dan perwakilan di program aplikasi. Yang keenam ada DBMS atau Database Management System. DBMS merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data atau database user untuk memelihara, mengkontrol, dan juga mengakses data secara praktis dan efisien. Dengan kata lain, semua akses ke basis data akan ditangani oleh DBMS. DBMS juga menjadi lapisan yang menghubungkan basis data dengan program aplikasi untuk memastikan bahwa basis data tetap terorganisasi secara konsisten dan dapat diakses lebih mudah. Tujuan utama DBMS adalah untuk memberikan tinjauan abstrak data kepada pengguna. Jadi sistem menyembunyikan informasi tentang bagaimana data disimpan, dipelihara, dan juga bisa diakses secara efisien. Pertimbangan efisien di sini adalah rancangan struktur data yang kompleks tetapi masih bisa digunakan oleh pengguna awam tanpa mengetahui kompleksitas strukturnya. Yang harus ditangani DBMS seperti pendefinisian data, menangani permintaan pengguna untuk mengakses data, memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan oleh DBA (database administrator), menangani kegagalan dalam pengaksesan data yang disebabkan oleh kerusakan sistem maupun media penyimpanan (disk), dan juga menangani untuk kerjasama semua fungsi secara efisien. Contoh database. Adapun contoh dari database yaitu ada MySQL, Microsoft SQL, dan Oracle. Berikut ini adalah penjelasannya. Kesimpulannya adalah database merupakan himpunan atau kumpulan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi atau tersusun secara rapi dalam komputer sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Sedangkan DBMS atau Database Management System merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data atau database user untuk memelihara, mengontrol, dan juga mengakses data secara praktis dan efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.